Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwazita Zlina. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, jurusan Ilmu Politik angkatan 2018. Jadi, saya akan menyampaikan sedikit tentang variasi sistem pemilihan umum yang ada di dunia dan di Indonesia. Baik, yang pertama yaitu ada sistem list proportional representation system. Dalam sistem ini, setiap partai politik atau kelompok menampilkan sebuah daftar atau list calon dari para kandidat dari daerah beranggotakan banyak. Pemilih akan memilih partai dan partai akan mendapatkan jumlah kursi sesuai dengan perolehan suara yang dimenangkannya. Dalam sistem ini terbagi atas dua sistem, yaitu terbuka dan tertutup. Yaitu sistem yang terbuka, pemilih dapat memilih partai dan juga calon berdasarkan preferensi yang telah mereka berikan dalam surat suara. Sedangkan yang tertutup adalah para pemilih hanya dapat memilih partai dan sedangkan anggotanya itu hanya disebutkan dalam list nomor saja. Berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari sistem list proporsional ini. Kelebihannya yaitu pertama, memungkinkan perwakilan kelompok minoritas itu terpilih. Dan kedua, memungkinkan kandidat perempuan memiliki peluang terpilih lebih besar karena sistem ini lebih friendly terhadap kandidat perempuan dibandingkan dalam sistem pluralitas atau mayoritas. Dan berikutnya adalah kelemahan dari sistem ini. Yang pertama yaitu lemahnya kaitan antara para calon pemilih dengan para pemilih, karena para pemilih dengan para calon itu tidak dipilih secara langsung, sehingga rasa tanggung jawab dari para calon itu sendiri terhadap masyarakat itu berkurang. Dan kedua, memberikan kekuasaan yang eksesif pada DPP parpol. Dan yang ketiga yaitu sistem ini sulit diterapkan terutama di negara-negara yang sistem pemilunya masih lemah dan sangat awal. Yang kedua berikutnya yaitu ada sistem plurality majority system. Dalam sistem ini pada intinya ingin mendapatkan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak bahkan mutlak dalam suatu daerah atau dapil. Sistem mengharuskan adanya sebuah negara dibagi dalam beberapa dapil, rakyat memilih dengan datang ke TPS untuk memberikan suaranya, dan hasil pemungutan suara dihitung berdasarkan suara terbanyak. Berikut varian-varian dari plurality majority system. Baik, yang pertama yaitu ada first past the post system. Sistem ini paling banyak digunakan di dunia, di mana dalam pemilu digelar dalam satu distrik dan pemenangnya adalah kandidat peraih suara terbanyak meskipun tidak harus mendapatkan suara mutlak. Dan negara yang biasa yang menggunakan sistem ini antara lain yaitu Inggris, Kanada, India, dan negara sebagian besar di Commonwealth. Yang kedua yaitu ada sistem block vote system. Dalam sistem ini, para pemilih memilih suara sebanyak jumlah kursi yang akan diisi, dan kandidat yang memperoleh suara terbanyak atau tertinggi akan lolos sebagaimana pemenang. Pada sistem pemilihan ini, pemilih memilih bukan kandidat namun partai untuk memperoleh suara terbanyak. Dengan suara terbanyak, partai mengambil seluruh kursi yang teralokasikan. Dan negara yang menggunakan sistem ini yaitu kebanyakan negara Asia dan di Timur Tengah. Dan yang ketiga yaitu ada alternative vote system. Dalam sistem ini, para pemilih membuat ranking untuk para calon kandidat yang dipilihnya. Misal, angka 1 untuk calon favorit mereka, dan angka 2 untuk calon kedua, dan yang ketiga untuk calon yang pilih untuk nomor urut 3 dan seterusnya. Dalam sistem ini memungkinkan pemilih untuk mengungkapkan pilihan mereka di antara calon-calon yang ada dan tidak hanya memilih satu pemilih saja. Apabila tidak didapatkan kandidat peraih suara terbanyak di atas 50% pada pilihan pertama, maka suara untuk calon urutan berikutnya dialihkan sampai pemenang mayoritas itu menang. Dan negara yang menggunakan sistem pemilihan ini yaitu negara Australia dan sebagian negeri-negeri di Pasifik Selatan. Selanjutnya yang keempat yaitu ada two round system, yaitu di mana dalam pemilu diadakan 2 kali putaran. Jika pada putaran pertama para kandidat tidak ada yang memperoleh suara mayoritas atau lebih dari 50% plus 1, maka akan diadakan putaran kedua untuk memperoleh kandidat dengan perolehan suara terbanyak atau mutlak. Sistem ini digunakan di beberapa negara seperti Prancis dan negara ex-jajahan Prancis dan sebagian dari negara ex-jajahan Uni Soviet.
Baik, yang selanjutnya yaitu ada semi proporsional system, yaitu satu atau dua dapil ditentukan terlebih dahulu untuk kemudian rakyat dapat memilih para calon yang ada di daftar calon. Sementara penentuan pemenangnya yaitu didasarkan pada perolehan suara partai terbanyak atau akumulasi suara yang masuk ke partai yang kelak akan dikonversi ke dalam akumulasi dari penjumlahan seluruh suara partai. Pada prinsipnya, dalam variasi sistem ini, pertama, pada intinya, sistem ini mendasarkan pada penentuan konversi jumlah suara yang diperoleh menjadi kursi yang dimenangkan dengan cara-cara yang ada di antara variasi sistem proporsional dan mayoritian, sebagaimana dalam sistem pluralitas dan mayoritas. Yang pertama yaitu ada parallel vote system. Dalam sistem ini, pemilih diminta untuk memilih nama-nama yang tercantum dalam daftar calon yang ada di dalam kertas suara seperti yang biasa digunakan dalam sistem campuran atau single member district secara berdampingan. Itulah kenapa disebut parallel system. Sebagian anggota parlemen dipilih dengan sistem perwakilan proporsional dan sebagian lagi dengan sistem jenis pluralitas atau mayoritas. Pengertian berikutnya dari corak parallel system. Yang kedua yaitu ada single non-transferable vote system. Dalam sistem ini, pemilih berhak untuk memilih satu suara, namun karena ada beberapa kursi di distrik yang harus diisi, maka para calon atau kandidat yang memperoleh jumlah suara terbanyaklah yang akan disebut sebagai calon terpilih. Hal ini berarti dalam suatu dapil yang terdiri atas 4 calon, misalnya seorang kandidat dengan sedikitnya memperoleh suara di atas 20% untuk disebut sebagai peraih suara dan ditetapkan sebagai calon terpilih. Dan negara yang menggunakan sistem ini diantaranya itu Yordania dan Vanuatu. Baik, yang terakhir yaitu ada proportional representation system. Proporsional terbaik yang sering tercapai dengan menggunakan daftar partai atau party list, di mana partai politik memberikan daftar calonnya kepada para pemilih di tingkat nasional ataupun daerah. Dan bila terdapat banyak anggota yang akan dipilih dari setiap distrik, kemungkinan perwakilan bagi partai kecil itu bisa menang. Berikutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari sistem ini. Yang pertama, kelebihan yaitu bagi kebanyakan negara demokrasi baru, khususnya yang masih menghadapi potensi disintegrasi nasional, maksudnya semua kelompok secara signifikan di dalam parlemen menjadi prasyarat penting bagi upaya terbentuknya konsolidasi demokrasi. Dan berikutnya yaitu ada kelemahan. Daftar calon atau party list ditetapkan dengan kuasa penuh dari pimpinan partai. Yang selanjutnya yaitu ada fragmentasi politik dalam koalisi politik, bahwa kecenderungan sistem ini menciptakan pemerintahan koalisi dengan berbagai kekurangan yang muncul seperti fragmentasi sistem kepartean dan instabilitas pemerintahan. Dan berikutnya yaitu kegagalan sebagian besar sistem ini untuk memberi pertautan secara geografis kuat antara anggota parlemen dengan pemilihnya. Dalam sistem ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu ada sistem proportional representation system. Dalam jenis sistem ini, pemilihan perwakilan proporsional yang paling populer di dunia sebagian besar berbentuk daftar ada di distrik banyak anggota yang besar, memaksimalkan proporsional. Varian sistem pemilu ini mengandalkan pada prinsip proporsional. Pertama-tama, rakyat memilih partai yang memuat daftar nama calon dan tidak diperkenalkan memilih calon. Dan berikutnya, dari suara partai yang berhasil diperoleh ditentukan pemenangnya berdasarkan kumulasi untuk berikutnya dibagi ke dalam nama calon sebagaimana tercantum di dalam daftar. Dan negara yang menggunakan sistem ini antara lain seperti Eropa, Amerika Latin, dan Afrika Selatan. Yang kedua yaitu ada varian mixed member proportional system. Digunakan di Jerman, Selandia Baru, Bolivia, Italia, Meksiko, Venezuela, dan Hungaria yang mencoba menggabungkan atribut-atribut positif dari sistem pluralis majority dan proportional representative. Dipilih dengan metode pluralitas mayoritas, biasanya dari distrik-distrik suara tunggal, sementara sisanya ditentukan menggunakan daftar proporsional. Dengan menggunakan distrik-distrik yang bersuara tunggal, maka varian mixed member ini dapat memastikan bahwa para pemilih memiliki perwakilan secara geografis, tidak ada yang tidak dapat kursi di setiap daerah geografis dari masing-masing dapil. Baik, yang ketiga dan yang terakhir yaitu ada single transferable vote.
Menggunakan distrik-distrik bersuara terbanyak dengan para pemilih memilih calon berdasarkan ranking nomor urut yang ada di kertas surat suara dengan cara yang sama seperti dalam alternatif vote. Setelah jumlah keseluruhan suara berdasarkan pilihan nomor urut dicatat, penghitungan kemudian dimulai dengan menentukan kuota suara untuk memilih seorang calon tunggal. Seperti setiap calon yang memiliki lebih banyak suara ketimbang jatah yang ada langsung terpilih. Namun, bila tidak ada satupun calon yang memenuhi kuota calon dengan jumlah suara paling rendah dicoret, lalu jumlah suaranya ditransfer untuk para calon yang masuk dalam persaingan. Pada saat bersamaan, kelebihan suara calon terpilih, yakni suara di atas kuota, dibagikan kembali sesuai pilihan kedua pada kertas suara sampai semua kursi untuk dapil itu terisi. Sistem ini biasa digunakan di Irlandia dan Malta. Baiklah, itu tadi adalah beberapa varian sistem pemilu yang ada di dunia yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.